teman itu, saya punya temennya, jadi dia itu tidak menikah, tapi cuma apa ya, mainan anunya terus ejakulasi gitu aja. Itu cara penyembuhannya gimana? Mungkin ini mewakili teman-teman ya yang pengen sembuh, misal kok saya sampai umur sekian puluh tahun kok 30 ke atas lah misal, kok belum ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, itu kan yang dilakukan kan itu. Dia awalnya merasa puas dengan melakukan masturbasi. Nah, untuk menyembuhkan penyakit masturbasi itu gimana? Ada tip nggak dari Mas? Nah, intinya gini, untuk sembuh dari kebiasaan video porno dan kebiasaan masturbasi ya, intinya kita perlu melihat akarnya. Kenapa kok dia punya kebiasaan seperti itu? Ya karena dia lari dari keadaan emosinya, ya kan? Ketika dia nggak ngapa-ngapain, mau tidur kan biasanya nggak ngapa-ngapain kan, rasanya kok nggak enak, akhirnya dia lari. Karena rasanya nggak enak, dia nggak mau merasakan nggak enaknya, akhirnya dia lari ke video porno dan masturbasi. Dan itu terjadi berulang. Karena semakin nggak enak rasanya. Caranya ya ketika rasa nggak nyamannya muncul ya disadari. Nah, akhirnya urgensi masturbasi itu hilang pelan-pelan. Ketika urgensinya hilang, ejakulasinya sudah tidak setiap hari, reseptor dopaminya mulai naik, mulai balik normal nih. Nah, ketika itu mulai makanan lebih terasa enak, gitu lah. Terus intinya indera pengecap kita dan semua indera itu jadi lebih peka. Terutama indera pengecap jadi lebih peka, terus penisnya juga lebih terasa enak gitulah. Kalau orang masturbasi tiap hari itu pasti lama-lama sensitivitas penisnya itu turun. Iya kan? Ngocoknya itu tambah lama tambah keras gitu kan. Yang parah lagi body lotion habis, sabun juga habis. Gitu-gitulah. Akhirnya kan makanya zaman sekarang kan banyak alat-alat bantu seksual kan. Itu. Kayak biasanya dulu kan paling dildo kan. Sekarang ada buat cowok. Ya kan itu aneh. Ada yang ada mesinnya gini-gini ya kan. Berarti memang sensitivitasnya sudah sangat turun. Makanya butuh alat seperti itu. Itu bahaya. Karena itu kan berdampak bagi kesehatan juga, Mas. Karena berita yang kemarin saya dengar itu di Jepang itu sudah mulai marak. Orang nggak mau menikah dengan orang. Mereka milih menikah dengan robot. Karena satu, dia tidak marah. Dia tidak nuntut sesuatu. Dan kebutuhan biologi saya untuk cerot itu tadi terpenuhi. Ya, kebutuhan cerotnya seperti. Nah, fenomena seperti itu kan bisa menjadi hal yang negatif di kemudian hari. Nah, untuk menghadapi hal-hal tersebut, dan mungkin bisa dijelaskan nggak bahaya orang yang terlalu sering masturbasi itu apa? Paling bahaya itu penurunan reseptor itu. Itu yang paling bahaya. Akhirnya terjadi impoten dan lain sebagainya. Karena tidak lagi sensitif. Yang kedua adalah kehilangan energi. Nah, sekarang sperma itu ketika gabung sama ovum, dia menciptakan apa? Bayi kan, kehidupan baru kan. Artinya sperma itu berisi energi kehidupan. Nah, kalau kita buang-buang ya eman, iya kan? Benar. Seks itu terbagi menjadi dua, seks prokreasi sama seks amatif. Prokreasi itu seks yang ditujukan untuk kehamilan. Wajar, kehamilan. Memang program hamil kan memang harus buang sperma dong. Iya kan? Dan yang kedua adalah ketika kita tidak memprogram hamil, apakah perlu membuang sperma? Jawabannya enggak. Ngapain ya? Iya kan? Kan cuma nyari enaknya. Karena itu ada energi kehidupan tadi. Ketika itu disimpan, itu akan diserap oleh sel-sel kita. Jadi disimpan di epididymis, terus diserap oleh sel-sel kita, regenerasi sel, itu unsur-unsur yang penting. Kemudian energi kehidupannya ya dialirkan memutar di seluruh tubuh kita. Oke. Berarti cara paling ampuh untuk menggait pasangan atau mencari jodoh itu adalah tirakat tadi ya? Itu atau menahan ejakulasi selama 400 hari. 400 hari. Itu pasti berhubung cewek. Pasti ya? Pasti. Oke, teman-teman ini bisa diperhatikan atau didengarkan bagi teman-teman yang masih jomblo, bisa dipraktekkan untuk melakukan istilahnya pola yang disampaikan sama Mas Riko.
Oke Mas, itu sudah jelas ya. Intinya kita harus melakukan pola tersebut. Jadi untuk menahan trot itu ya penting juga. Bukan ditahan. Kalau ditahan sampai nanti prostatnya kena. Oh gitu? Masalah. Oh ada masalah lagi? Ada masalah. Jadi Oke. di berjiwa itu bukan diajarkan untuk menahan sperma, tapi melupakan ejakulasi. Melupakan ejakulasi. Ejakulasi hanya bisa terlupakan ketika reseptor dopamina normal. Siap. Mas Riko punya programnya, besok dicek di webnya Ngaji. Siap. Mas Riko ini punya programnya dan besok bisa dicek di webnya Mas Riko ya.